Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Di video kali ini kita akan kembali membahas PR atau tugas bahasa Bali yang sudah masuk ke akun Instagram dari channel ini. Nah, ini merupakan video yang kelima dalam video membahas PR atau tugas bahasa Bali. Nah, di sini ada dua PR yang sudah masuk. Yang pertama di sini ada soal pilihan ganda sebanyak 4. Kemudian yang kedua di sini ada disuruh melengkapi. Ya, di sini melengkapi apa kita bahas lagi sebentar. Oke, langsung saja yang pertama kita bahas PR atau tugas yang pertama. Di sini ada 4 soal pilihan ganda, mungkin ini yang masih belum dipahami atau ragu-ragu di dalam menjawabnya. Oke, yang nomor pertama, nah di sini yang pertama adalah nomor 27. Soalnya seperti ini. Paksi titiran punika wantah pace. Sesuratan aksara Bali kruna paksi sane patut. Nah, jadi di sini disuruh membuat tulisan paksi ini. Manakah penulisan paksi yang benar? Ada kata paksi. Oke, penulisan paksi yang benar. Pa-nya di sini menggunakan aksara pa biasa. Pa, kemudian K biasa. Nah, di sini sa-nya di sini menggunakan gempelan se sape ya. Nah, ini penulisan paksi yang benar. Nah, kalau ada aksara K mendapat gempelan aksara sa-nya di situ berubah menjadi sesape ya. Nah, ini penulisan kata paksi yang benar seperti yang disuruh di dalam soal. Jadi pa kemudian K, sa-nya menggunakan gempelan sesape. Nah, kita lihat di optionnya atau di pilihannya. Nomor A, di sini bacaannya aksara pa, ka, si. Nah, ini salah karena tidak bunyinya paksi ya, tapi pakasi. Nomor B, nah juga sama. Di sini pa-nya menggunakan pe kapal, pa, ka, si. Nah, sa-nya menggunakan sesape juga. Nah, salah bacanya pakasi. Nomor C, nah di sini pakasi ya, sama juga. Ketiga-tiganya bunyinya pakasi. Sa-nya di sini menggunakan sesage. Oke, nomor D di sini paksi. Nah, ini sudah benar. Aksara pa, aksara ka mendapat gempelan sesape kemudian diisi ulu. Nomor E, nah di sini juga pakasi ya, sama. Pekapal, aksara ka, se yang biasa. Nah, jadi penulisan paksi yang benar seperti ini, yaitu nomor D. Nah, di sini maksud soalnya, paksi titiran punika wantah pace. Nah, jadi paksi itu artinya burung, titiran perkutut. Nah, burung perkutut itu wantah pace. Pace itu sepasang. Nah, burung perkutut itu hanya sepasang. Itu artinya. Oke, lanjut nomor 28 atau yang kedua. Sesuratan krune sane ngangge tengenan sane patut inggih punike. Nah, tengenan di sini aksara yang tanpa vokal ya atau tanpa a jadi nengen. Nah, nomor 1 atau nomor A di sini opsinya kacanga. Ini bacanya kacanga berarti bukan ya. Nomor B kacang. Nah, ini yang benar. Jadi eng-nya di belakang di dalam tulisan kacang. Nah, ini yang benar. Eng-nya ini menjadi tengenan atau tanpa A. Kalau eng tanpa A ini berubah menjadi cecek. Ini yang di atas ini namanya penganggit tengenan. Itu cecek. Untuk bunyi eng. Nah, ini yang benar. Nomor C di sini kacang. Nah, sama-sama bacaannya kacang. Tapi di aturan penulisan penganggit tengenan, aksara nga itu kalau sudah di belakang untuk bunyi eng, tidak boleh menggunakan adeg-adeg karena sudah berubah menjadi cecek ya. Nah, ini bacanya juga kacang. Sama nomor B dan C bacaannya kacang. Tapi yang benar nomor B, ya, option B. Eng-nya berubah menjadi cecek. Nah, nomor D di sini tulisannya kapur.
Oke, nah di sini yang salah adalah ra-nya, R-nya di sini. R tidak boleh diberikan adeg-adeg di akhir, dia akan berubah menjadi surang. Jadi kapur, R-nya ini berubah harusnya menjadi surang di atasnya. Oke, nomor E ini bacanya karbite. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah karbit ya. Tapi yang ditulis karbite ini salah. Nah, kalau menggunakan tengenan, tanya di sini berisi adeg-adeg. Oke, karbit untuk menghilangkan A. Nah, untuk R-nya sudah benar. Di sini R-nya menggunakan surang. Nah, yang dimaksud soal adalah ngangge tengenan, berarti yang tanpa vokal di belakang. Jadi yang benar yang nomor B, kata kacang. Oke. Ini jawabannya adalah yang nomor B. Oke, lanjut nomor 29 atau nomor 3. Sesuratan krune ringsor sani patut inggih punike. Nah, jadi penulisan di bawah ini yang benar yang mana? Oke, nomor A. Nah, di sini bacaannya pance. Nah, di sini yang salah adalah aksara na. Karena apabila aksara na mendapat gantungan aksara ca, nah n-nya ini berubah menjadi aksara nya ya. Nah, itu namanya rangkepan wianjana. Jadi nomor A ini salah. Harusnya n-nya ini berubah menjadi nye. Oke, nomor B. Nah, di sini bacanya pancing. Nah, di sini sudah benar. Nomor B, pancing. Nah, n-nya di sini berubah menjadi nye. Nah, kemudian gantungan ca. Nah, eng-nya di sini berubah menjadi cecek ya, sama seperti yang nomor B tadi, kata kacang. Eng-nya harus berubah menjadi cecek di atas. Jadi satu dengan ulunya ya. I jadi ulu, eng-nya menjadi cecek ya. Oke, nomor C di sini bacanya banjar. Nah, oke, banjar. Nah, yang salah di sini 2 ya. Nomor C. N-nya di sini salah ya. Apabila aksara na mendapat gantungan ja, sama seperti N yang tadi, N mendapat gantungan ca, berubah N-nya ini menjadi aksara nye ya. Nah, di sini masih N. Nah, ini salah, harusnya aksara nye. Kemudian yang di belakang R-nya juga salah. Harusnya R-nya di sini menjadi surang ya, bukan ra diberikan adeg-adeg. Jadi menjadi surang harusnya. Oke, nah nomor C salah. Nomor D, nah di sini Banjar ya, sama-sama Banjar. Di sini sudah benar karena aksara na mendapat gantungan ja, n-nya ini berubah menjadi aksara nye. Oke, ja-nya udah benar. R-nya di sini R berubah menjadi surang ya, sudah benar. Berarti jawabannya di sini yang benar itu adalah opsi yang B, kata pancing sudah benar. Kemudian yang nomor D, Banjar juga sudah benar. Jadi yang jawabannya itu E. B dan D patut. Artinya nomor B dan nomor D benar. Jawabannya yang E. Nah, yang terakhir di sini nomor 30. Aksara ardhaswara yening kesurat megantung pacang dados. Nah, jadi aksara ardhaswara, aksara setengah suara, itu aksara ra atau ye, re, lewe ya. Ada 4 ye, re, lewe. Nah, apabila aksara tersebut ditulis menggantung, pacang dados, nah di sini akan menjadi gantungan pengangge ardhaswara atau yang nomor E ya. Nah, jadi aksara ya, kemudian re, kemudian la. Nah, di sini aksara-aksara ini apabila menjadi gantungan akan berubah menjadi gantungan aksara wianjana ya. Nah, di sini jawabannya yang nomor E, pengangge wianjana. Oke, nah nomor atau tugas yang pertama sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke PR atau tugas yang kedua. Nah, di sini suruhannya tegepin lengkare ringsor antuk alus krunane. Nah, di sini tegepin disuruh melengkapi lengkare kalimat
di bawah antuk alus runa. Jadi disuruh melengkapi dengan alus katanya. Oke. Nah, nomor 1 di sini sebagai contoh, pidan i cicing metanduk, jani i kambing metanduk. Nah, jadi yang dicetak miring, nah disuruh mencari tungkalikan ya. Nah, lawan kata. Nah, di sini kata pidan, di sini kata jani. Nah, langsung nomor 2 kita kerjakan. I kambing nyilih tanduk, tusing ingat. Nah, kata nyilih itu artinya meminjam. Tusing ingat, nah tungkalikan dari nyilih atau lawan kata nyilih di sini adalah ngulihang. Nah, nomor 2 ngulihang atau dibacanya nguliang. Oke, nomor 3 ipidan kambinge meikoh lantang. Jani ikohne. Nah, kata lantang ini lawan katanya atau tungkalikannya adalah bawa. Lantang di situ artinya panjang. Oke, nomor 3 itu bawa. Nomor 4, gedeg basangne i cicing. Nah, kata gedeg ini lawan katanya adalah demen ya. Jadi gedeg basangne i cicing, demen atene i kambing. Nah, itu ya kata gedeg lawan katanya demen. Gedeg itu artinya marah, demen itu artinya senang atau suka. Nomor 5, di sini iya tuah kejap dini belene mare. Nah, kata kejap tungkalikannya atau lawan katanya mekelo. Ya, mekelo. Oke, nomor 5 kejap itu artinya sebentar, mekelo artinya lama. Nomor 6, memerine enu cenik, siape sube. Nah, kata cenik lawan katanya cenik itu artinya kecil. Siape sube, nah di sini gede ya. Cenik tungkalikannya gede. Nomor 7, titik pesan bikas kambinge, bikas cicinge ane melah. Nah, yang dicetak miring di sini adalah kata melah. Jadi melah tungkalikannya jele ya. Melah itu artinya bagus, nah jele artinya jelek. Oke, nomor 8, tulisan tiangnya jelek, tulisan beline mare. Nah, jelek tungkalikannya atau lawan katanya luwung. Nomor 9, iya mule jebog apa raosange sing ada ane. Nah, jebog artinya berbohong. Jebog tungkalikannya pesaja atau benar ya. Atau jujur, pesaja. Nomor 10, cicinge berag, kambinge mare. Nah, kata berag ini artinya kurus. Nah, kambinge mare, nah, berag tungkalikannya atau lawan katanya mokoh. Mokoh artinya gemuk ya. Nah, jadi jawabannya atau pembahasan untuk PR yang kedua ini seperti ini. Kita akan baca satu persatu. Pidan i cicing metanduk, jani i kambing metanduk. Artinya, dulu, nah si anjing ini cerita, metanduk artinya bertanduk. Sekarang si kambing yang bertanduk. Nah, kalau dulu si anjingnya bertanduk, sekarang si kambingnya bertanduk. Nomor 2, i kambing nyilih tanduk, tusing ingat nguliang. Nah, si kambing ini minjam tanduk, tidak ingat mengembalikan nguliang. Nomor 3, ipidan kambingnya meikoh lantang. Jani ikohne bawa. Nah, jadi dulu si kambing ekornya panjang. Sekarang ekornya pendek. Bawa itu ya. Nomor 4, gedeg basangne i cicing. Nah, demen atene i kambing. Jadi marah si cicing. Nah, senang si kambing. Itu artinya. Nomor 5, ia tuah kejap dini, belene mare mekelo. Dia hanya sebentar di sini.
kakaknya baru mekelo lama di sini. Oke, nomor 6. Memerine enu cenek siape sube gede. Nah, memeri ini anak bebek ya. Anak bebek masih kecil. Nah, ayamnya sudah besar ya, gede besar. Nomor 7. Sini nomor 7. Jele pesan bikas kambinge, bikas cicinge ane melah. Nah, jelek sifatnya si kambing. Nah, sifat si anjing yang bagus atau yang baik. Nomor 8. Tulisan tiange jelek, tulisan beline mare luung. Nah, di sini tulisan saya jelek, tulisan kakak saya baru bagus. Nomor 9. Ia mula jebog. Apa raosange sing ada ane pesaja. Nah, dia memang bohong. Apa yang dikatakan tidak ada yang benar atau jujur ya. Nomor 10. Cicinge berag, kambinge mare mokoh. Nah, anjingnya kurus, kambingnya baru gemuk. Nah, itulah 2 PR atau tugas yang sudah kita bahas di video kali ini. Nah, jika kalian punya PR bahasa Bali atau tugas yang ingin dibahas di channel ini, silakan kirimkan foto atau screenshotnya ke akun Bahasa Bali di Instagram di bahasa_bali_bali. Kemudian di Facebook juga belajar bahasa Bali. Nah, jangan lupa subscribe channel ini, like jika kalian suka, komen jika ada kendala atau masalah yang dihadapi ketika menonton video. Mungkin belum paham bisa sampaikan di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.